lapangan nama saya Abi Budi Permati. Saya adalah mantan narapidana APBD yang divonis 5 tahun. Menjalani hukuman 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2019. Notabene di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016. Dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masih. Dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa, dan di situ dan memberikan pengarahan-pengarahan bahwa saya ada hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru. Selalu mengatakan seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi, pembunuhan itu. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Siapa? Atau ya mereka kalau ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. 7 orang itu. Yang ke-7 orang itu. Nah, saya bilang, "Loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat. Sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu?" Dia katakan, "Di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis." Digulung dalam artinya, digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah. Kenapa orang tadi di Polda? Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Selesai itu ya kemudian udah sembuh baru persidangan. Nah yang lucunya lagi saya ngomong, kenapa pengacara tidak membela Anda? Secara implisit bagian daripada tugas pengacara dong. Ya, pengacara itu tidak ada pembelaan. Dia membaca normatif sesuai dengan BAP. Ya maka tidak terjadi kerusuhan, landai-landai saja persidangan. Ya, yang kasihan adalah mereka yang memang terdakwa kena sampai kena tuntutan seumur hidup. Katanya 81-nya itu memang karena di bawah umur maka kena 8 tahun. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu dari yang 7 orang tadi. Maka saya punya pemikiran bahwasanya proses dari awalnya pun sudah terjadi manipulasi, tidak ada satu kebenaran. Ya, maka muncul jadi terkesan polisi ini asal tangkap. Sangat ironis. Kalau polisi asal tangkap saya mendengar di mana-mana seringkali dilakukan. Tapi hanya sebatas salah tangkap, begitu sampai Polresta selesai. Sampai Polres selesai kan. Kembali lagi ke yang tadi ya. Sudirman itu mengatakan saya tidak melakukan, tapi saya takut. Kenapa takut? Badan saya sakit, disetrum, dipukuli, diapain. Itu pengakuan dia ke saya. Ya sama petugas tentunya. Sama petugas bapak seperti itu. Itu suruh melakukan pengakuan atau suruh mengakui apa yang tidak dia lakukan. Maka karena dia secara fisik memang fisiknya juga sangat lemah, orangnya sakit-sakitan, dan yang kedua kurus, dia udah nggak tahan, maka dia akuin. Dan semua para pengakuan itu mengatakan hal yang sama. Para terpidana itu ketemu tadi. Lagi di lapas tahun berapa? Saya ketemu sama beliau dari tahun 2016 ya sampai 2019 kok. Persisnya tanggal berapa? Kalau dia? persisnya saya nggak tahu, tapi tahunnya. Di masa 2 tahun ke belakang sebelum saya bebas itu saya ngobrol, dan keluhannya itu tidak pernah melenceng. Selalu keluhannya tuh kayak begitu, ya sudah saya bilang udahlah jalani aja lah, ya dalam nasib. Tapi nampaknya dia sendiri butuh kekuatan supaya dia akan mengungkapkan satu kebenaran. Tapi tidak pernah ada satu institusi atau satu advokasi apapun terhadap dia. Udah divonis selesai, dia pikir urusan selesai dong. Pengakuan si Sudirman itu diapain aja sama polisi? Ya tidak jauh beda kayak proses kayak yang lainnya ya. Dipaksa Polisi kan ya ada semua pemaksaan. Dia bilang tadi saya muka tuh udah hancur nih, sampai disetrum di apa itu. Sempat itu pengakuan dia. Ada pengakuan. Karena saya sendiri kan nggak tahu, saya sebatas mendengarkan curhatan.